sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga menyelewengkan dana sebesar 34 miliar rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan ada potensi pemutusan akses atau takedown dari kasus pidana terkait donasi daring yang dilakukan selebgram Livi Renata. Kenapa ini bilang ini nggak ada yang mau bersedekah itu kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu. Terserah. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Hai, Oni-chan, message. Aduh, gue takut nih. Let's go, Putri Ursa. No, God damn it, why you do it? Oni-chan, Sui-chan. Banyak menuai sorotan publik. Hal ini diketahui berkaitan dengan investasi berkedok sedekah yang dilakukannya terhadap Dari mana duitnya? Gue bisa bilang bahwa orang Indonesia adalah orang paling dermawan sekaligus paling bego sedunia. Ini apa? Sendok. Goblok. Cangkul. Statement tadi pasti menuai pro kontra dan bisa dibilang lebay. Tapi Indonesia adalah kombinasi dari rata-rata IQ rendah 78 ditambah dengan culture yang sangat religius dengan mayoritas agama Islam terbesar di dunia. Dan Indonesia adalah tempat dari orang-orang oportunis, bahkan orang-orang korup. Kombinasi dari ketiga hal ini akhirnya menghasilkan banyak banget kasus sedekah yang entah salah sasaran, ngasih dampak buruk, malah bikin kaya orang-orang yang salah atau malah penipu atau orang korup. Dan yang terakhir adalah hampir selalu sedekah itu setiap tahun bahkan setiap bulan selalu ada aja kasus yang bikin geger netizen karena kayak penipuan lah, apalah dan lain sebagainya. Gue yakin lu semua pasti pernah sedekah kan, dan lu mungkin nggak tahu gitu apakah sedekah lu itu udah tepat sasaran atau enggak. Entah lu sedekah ke orang pinggir jalan, entah lu sedekah ke lembaga mana lah, entah lu naruh zakat lu kemana. Kita semua pasti pernah sedekah kalau misalnya kita orang Indonesia. Kita diajarin untuk menyisihkan sedikit buat temen kita yang nggak mampu, buat wah kita pokoknya udah sosial banget lah dari dulu. Tapi sedekah kita tuh bisa jadi 90-100%-nya tuh fuck up. Kenapa sih bisa fuck up? Ya karena pertama, sedekah ke lembaga besar bisa aja dikorupsi loh. Lembaga besar yang terpercaya. Ya kita tahu lah kemarin, baru aja ada dakwaan ya. Dugaan atau bahkan dakwaan korupsi. Yang kedua, sedekah kita bisa jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang oportunis. Pura-pura ngemis padahal motornya lebih bagus dari kita. Bahkan pendapatannya lebih gede mungkin dari kita yang kerja sampai lembur-lembur. Atau ini yang paling unik sih menurut gua. Orang sedekah ditipu sama orang yang katanya sih religius. Terus kita malah sedekah karena kita ngarap cashback dari sedekah itu. Ya dibalikin 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke, sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke, kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Makasih. Terus kita sedekah banyak banget ke orang itu, malah dipakai duitnya buat yang lain. Dan yang lebih unik lagi adalah banyak dari kita yang bela-belain sedekah tapi buat orang yang lebih kaya daripada kita. Padahal duit kita tuh lagi nggak ada. Well, kalau yang nomor 4 terakhir sih ya sebenarnya debatable ya. Apakah bisa dibilang sedekah atau tidak? Karena ya hak orang lah, mau nyawer VTuber kek ya, mau beli foto atau mau langganan OnlyFans gitu ya, terserah sebenarnya buat orang. Yang sebenarnya fuck up adalah fakta bahwa banyak orang-orang kita masih miskin, tapi kok malah nyawer, tapi kok malah judi, tapi kok malah ya banyak lah, bukannya nabung, bukannya nyari duit biar makin kaya, yang terjadi kok malah sebaliknya, malah buang-buang duit. Terus udah sedekah, malah ngasihnya ke orang yang lebih kaya dari kita, tanpa lu mendapatkan benefit yang tangible. Wah ini menurut gua udah fuck up sih ya.
Nah, kalau kita mau buka TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, you name it lah. Konten yang paling sering dibikin sama netizen yang mau viral adalah konten sedekah. Dan ini tidak berhenti sejak zaman Ikoy-Ikoyan tahun 2020-an gitu ya, yang diinisiasi sama Arif Muhammad. Yang mana faktanya setiap kali Ikoy-Ikoyan ini satu akun atau satu akun bisnis itu bisa ngasilin 800.000 1 juta followers dalam satu hari aja. Peningkatan followersnya ternyata gila banget. Sangat. Itu ketika gue main iko-ikoyan terus nge-tag ini hari ini yang iko-ikoyan yang mau bagiin duitnya misalnya Herners gitu. Itu bisa nambah 1 juta followersnya dalam satu hari, instan 1 juta nambah followers, kayak minimal 500.000 600.000 lo pasti nambah. Dan konten sedekah ini sebenarnya nggak salah kan? Iyalah, nggak salah sebetulnya aktivitas sedekah, konten sedekah. Tapi influencer mulai protes. Ini kenapa kok sedekah digini-gini? Kenapa kok orang jadi minta-minta ke influencer? Jadi sedekahnya ternyata banyak orang di tahun 2022, 2021 kayaknya udah mulai sadar gitu, kok sedekah tapi kayak gini ya, nggak tepat sasaran, nggak ngebantu, terus kok banyak yang korupsi. Dan ini ternyata masih tetap berlanjut sampai sekarang gak sih? Konten kayak gini tuh banyak banget konten sedekah di TikTok. Even YouTuber paling eksis di dunia, yaitu MrBeast. Basically konten utamanya adalah konten sedekah guys. Dan dampaknya apa? Dampaknya sampai sekarang makin banyak penipu, baik itu yang sudah masuk penjara ataupun yang belum, yang memanfaatkan konten-konten sedekah seperti ini. Ciri-cirinya biasanya kayak gini lah. Biasanya pertama mereka flexing duit dulu ya, entah duitnya dapat dari mana, lalu pakai duit haram tersebut buat sedekah. Ya mungkin ada yang halal ya duitnya. Lalu sedekahnya dikontenin. Akhirnya apa? Akhirnya viral. Nah, karena mereka sering sedekah, mereka dianggap dermawan. Muncullah istilah crazy rich karena kayak sedekah mulu nih tiap hari. Gila-gilaan lagi bisa juta-jutaan. Lalu siapa yang mengambil keuntungan terbesar dari sana? Ya si crazy rich ini. Bahkan suaminya Sandra Dewi yang terduga aja katanya sih sering sedekah ya. Dan kita bisa lihat lah, ternyata bukan hanya pahala sedekah yang mereka-mereka penipu ini dapatkan dan harapkan, tapi juga viralitas, attention, mereka udah pasti dapat. Yang kedua redemption, mungkin mereka dapat duit haram ini entah dari kejahatan apa, mereka pengen kayak masturbasi lah, kayak gue udah melakukan hal baik meskipun gue udah korupsi. Terus mereka juga dapat apa? Dapat reputasi secara bisnis, secara finansial, secara agama mungkin. Lalu yang terakhir, apa yang didapat dari sedekah ini? Menariknya adalah cashback guys, keuntungan finansial. Karena semua orang udah percaya sama reputasi mereka ini baik ya, mereka ini brandingnya bagus dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dapat banyak project, mereka bisa dapat endorsean lebih banyak lagi, dan mereka ini entah duitnya ya makin banyak entah dari mana sebenarnya. Ya, ini juga bukan dunia gue sih, tapi yang jelas ini dimanfaatkan oleh banyak orang, konten sedekah ini. Maka dalam hal ini, bagaimana hukum menggalang donasi dulu yang mungkin kita sepakati ya. Hukum menggalang donasi. Yang pertama, ya hukum menggalang donasi adalah sesuatu yang boleh. Karena itu bagian dari bentuk ta'awun atau saling tolong-menolong sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolonglah kalian, tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka para ulama menyimpulkan menggalang ataupun mengumpulkan ya sedekah atau semacam itu, ini bagian dari ta'awun. Mungkin beberapa orang mereka tidak tahu ya akan menyalurkan hartanya kemana, mereka tidak tahu ya tempat yang terpercaya di mana dan seterusnya. Maka adanya lembaga-lembaga yang membantu untuk menyalurkan donasi atau sedekah ini sesuatu yang membantu dan sesuatu yang bermanfaat. Maka sampai di poin ini insya Allah tidak ada perbedaan di antara ya ulama kaum muslimin. Sebenarnya fenomena sedekah online ini tuh menarik, mungkin karena dari sedekah online ini juga bisa lebih mudah, bisa lebih cepat dan lebih sederhana sih. Nah misalnya sekarang itu bisa melalui scan kris atau melalui link donasi gitu. Dari yang kita lihat di Sekolah Relawan, base dari Sekolah Relawan itu, data dari Sekolah Relawan, dengan adanya sedekah online ini tuh didominasi oleh anak-anak muda sebenarnya. Anak-anak muda yang melek gadget. Walaupun donasinya itu mungkin sedikit,
tapi transaksinya mereka itu banyak, transaksi yang masuk itu jadi banyak dan semakin banyak anak-anak muda yang ikut terlibat gitu loh. Mungkin memang ada minusnya itu dalam sistem ini bisa jadi ada beberapa oknum yang memanfaatkan kemudahan dalam berdonasi gitu untuk penggalangan dana yang sebenarnya programnya atau case-nya, permasalahan yang adanya itu sebenarnya tidak ada. Kemarin itu kita ngadain yang pertama kalinya bareng serentak dari semua fanbase. Jadi kan kita punya base-nya di Twitter, di Instagram gitu, kita collab. Jadi mana fanbase-nya itu gede-gede, salah satunya adalah fanbase aku. Nah, kebetulan juga pada waktu itu tuh yang menginisiasi adalah aku. Jadi sebetulnya kalau di komunitas K-pop itu kan kita itu kan ini ya ada kesamaan identitas ya, kayak sebagai pecinta apa gitu. Jadi menurut aku kalau K-pop itu sebetulnya lebih gampang untuk kita ngadain charity kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh menggelontorkan uang tuh kayak gampang banget gitu loh Mbak. Nah jadi kemarin itu kita ya base-nya trust aja karena kita pertama kali. Terus kita tuh ngadain, bahkan kita nggak pernah meeting sebelumnya sama fanbase yang lain. Jadi kayak kita langsung aja tuh di tele, kayak kita bilang, oh ya aku dari ENHYPEN INA, kita mau ngadain ini, mau ikutan bareng atau enggak. Nanti mereka bantu share donasi kayak gini, karena itu tadi base-nya on trust. Lembaga sosial itu dimana sekarang juga orang mudah banget mengakses informasi, dan orang sekarang kayaknya lebih kritis juga ya, banyak anak-anak muda juga yang lebih kritis gitu dan berani menyuarakan pendapat mereka gitu ya. Itu kenapa menurut kita kepercayaan itu krusial banget sih, memang penting banget gitu di zaman digital seperti sekarang. Karena itu kita tuh memang sangat berhati-hati dalam hal penggalangan dana sih gitu. Ya, yang pertama, sedekah di dalam syariat Islam itu ada dua macam. Yang pertama disebut sedekah wajib, itulah yang kita kenal dengan namanya zakat. Yang kedua, sedekah sunnah, itu yang biasa kita sebut dengan ada infak, ada sedekah biasa, ada wakaf, ya, dan seterusnya. Dan zakat ini bukan untuk memeras orang Islam, enggak. Ini ada yang namanya ketakwaan sosial gitu. Jadi zakat ini adalah cara bagaimana Allah mengajarkan kepada kita supaya kita peduli dengan orang yang mereka tidak mampu, mereka tidak punya. Oke, jadi apa kesimpulan dari video ini? Well, basically nggak ada. Basically di video ini gue cuma ngeren doang kayaknya. Tapi yang gue bingung adalah sebenarnya gimana sih cara terbaik untuk sedekah, terutama buat orang-orang Indonesia. Atau jangan-jangan nggak ada nih di zaman kapitalisme sekarang, karena semua orang nyarinya duit yang dibanggain, duit yang kayak dijadiin reputasi lu, duit yang dituhankan gitu. Apa jangan-jangan sekarang itu udah nggak ada ya orang yang sedekah karena memang pengen sedekah? Menurut lo gimana? Kira-kira kita harus gimana sih? Itu pertanyaan besarnya kali ya. Gue Evan 1%, well, thanks.